Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang hadir ke dalam dunia ini, menyelamatkan setiap kami umat-Mu yang berdosa. Kami bersyukur, kami bersatu hati, menaikkan syukur ini kepadamu ya Allah. Dan saat ini tengah syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami hendak membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati, bantu setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, anak-anak-Mu, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat dunia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-27 yang menyatakan, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan kemudian memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bacaan Alkitab kita di malam hari ini, saya mau mengajak kita mengingat sebuah lagu yang cukup familiar. Lagunya begini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Kau ketuk pintuku dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, di pekan suci ini, ketika kita memulai akan peziarahan, akan sengsara Yesus yang dimulai dari hari Minggu, dalam bacaan kita Yesus yang dielu-elukan saat dia masuk ke Yerusalem. Lalu kita masuk di minggu-minggu ini, di hari Minggu terakhir Prapaskah, di mana kita mengikuti jalan sengsara Yesus. Yesus yang di dalam bacaan kita pada hari Senin, Yesus yang dijual. Lalu hari ini, Yesus yang diolok-olok. Kita mau melihat
tentang kasih yang sempurna. Bahwa Yesus telah memberikan kasih, meneladankan kasih yang begitu sempurna, kasih yang begitu luar biasa lewat pengorbanannya bagi setiap kita. Jika ditanya, siapa orang yang mau diolok-olok bagi orang lain? Siapa orang yang rela mati bagi orang lain? Tentu sulit bagi setiap kita menemukan orang yang demikian. Tapi Yesus dalam rupa manusia, dalam keadaan sebagai manusia, ia rela mati bagi setiap kita. Ia rela mati, ia rela mengikuti jalan sengsara Bapaknya. Kasih yang sempurna telah ia torehkan, telah ia teladankan bagi setiap kita. Dan kita menerima kasih itu. Seperti lagu yang tadi di awal dinyanyikan. Tentang kasih yang sempurna, tentang betapa besar kasih karunia Tuhan. Bahwa keselamatan yang kita miliki sampai pada hari ini bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang telah memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan yang memulihkan kita dari dosa. Sehingga ia ada dalam maut, dalam kematian, untuk menebus setiap kita, untuk hadir bagi setiap kita yang berdosa. Ia rela diolok-olok, ia rela diludahi, ia rela mengenakan mahkota duri, bahkan ia rela disalibkan, bahkan mati bagi setiap kita. Hari ini kita kembali mau diingatkan, saat esok kita masuk di hari raya, di mana kita merayakan, kita mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kristus yang rela mati bagi setiap kita. Saat ini kita masuk di hari Kamis. Hari Kamis yang mengingatkan setiap kita tentang kasih, tentang teladan sempurna dari Yesus. Dan ketika teladan itu Yesus berikan, Yesus ingatkan bagi setiap kita pada malam hari ini, Yesus juga menginginkan setiap kita untuk menjadi teladan kasih bagi dunia ini. Ketika kita telah menerima kasih yang sempurna, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi hanya oleh kasih karunia Tuhan, maka lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita sudah memperoleh pemulihan dari Allah, maka sudah selayaknya kita bersyukur dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi teladan kasih. Ketika kita membaca Yesus yang diolok-olok oleh serdadu-serdadu wali negeri, kita kembali mau diingatkan bahwa sudah sedemikian rupa Yesus menyelamatkan kita. Maka lakukanlah wujud syukur kita melalui menjadi orang-orang yang menaruh kasih bagi sesama. Minggu Prapaskah yang boleh kita lalui dari perayaan Rabu Abu hingga pada di hari Kamis ini, 40 hari, 6 minggu kita lalui. Ini mau mengingatkan setiap kita tentang bagaimana berbalik, mengubah cara hidup kita yang lama menjadi mengikut Yesus. Karena Tuhan, Yesus sendiri telah meladankan kasih yang begitu luar biasa. Ia rela mati bagi setiap kita. Dan untuk itulah kita dipanggil untuk meneladan kasih-Nya, menyatakan kasih bagi sesama, menyatakan cinta kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, nyatakan kasih, nyatakan kepedulian kita kepada sesama. Sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah. Bukan hanya di minggu-minggu Prapaskah ini, tapi selanjutnya kita mau melanjutkan peziarahan iman kita. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan hidup senantiasa meneladan akan kasih-Nya.
Karena kita tahu bahwa kita sudah terlebih dahulu menerima kasih daripadanya. Nyatakan kasih kita secara khusus bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita. Nyatakan kasih Allah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud kasih? Nyatakanlah hal tersebut. Selamat meneladan kasih yang sempurna dari Yesus. Dan selamat menghayati akan pengorbanan Kristus bagi setiap kita. Dengan hidup senantiasa bersyukur melalui kehidupan yang berkenan di hadirat-Nya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Bapa yang menjadi manusia bagi setiap kami. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk teladan kasih yang sempurna yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bahwa lewat kehadiran-Mu di dunia ini, lewat kematian-Mu, lewat kisah sengsara-Mu yang Engkau jalankan di dunia ini, kami boleh senantiasa disadarkan untuk hidup senantiasa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami agar firman-Mu dapat kami pelihara dan kemudian kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bantu kami untuk mempersiapkan yang terbaik untuk esok mengingat serta merayakan akan kematian Tuhan dengan senantiasa hidup berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa, ini syukur yang kami naikkan kepadamu. Demi Kristus, Sang Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin.